Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Desrina dengan NIM 1830106047 dari kelas Tadris Biologi 6C. Baiklah, kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah BAM, di mana dosen pengampu pada mata kuliah ini Ibu Dr. Zulfa MPD MPUM. Tugas ini yaitu memenuhi ujian tengah semester. Baiklah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai sistem kekerabatan di Minangkabau. Yang pertama, di mana materinya yaitu tentang sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal ini adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan garis keturunan ibu, di mana seorang anak akan memiliki suku yang sama dengan ibunya. Dalam sistem matrilineal ini, peran pengasuh anak tidak hanya tanggung jawab ayah dan ibu, namun juga melebar kepada saudara kandung dari ibu seperti mama. Menurut adat Minangkabau, mama di sini secara umum adalah saudara laki-laki dari ibu, kakak ataupun adiknya. Selain itu juga ada mama yang secara khusus mengepalai sukunya dan dikenal sebagai nenek mama. Di mana ciri-ciri dari sistem kekerabatan matrilineal ini, yang pertama, garis keturunan dihitung berdasarkan garis keturunan ibu. Yang kedua, suku anak menyesuaikan suku ibunya. Yang ketiga, perkawinan bersifat eksogami, yang dimana setiap yang diwajibkan menikah dengan orang di luar sukunya. Yang keempat, kekuasaan dalam suku terletak di tangan ibu atau kaum ibu. Yang kelima, yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-laki ibu. Yang keenam, perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami ikut dan menetap di rumah istrinya. Yang ketujuh, di mana hak-hak pusaka diwariskan kepada perempuan yang berdasarkan garis keturunan ibu. Hal yang penting yang perlu diketahui dalam sistem matrilineal ini, yang pertama yaitu peranan bundo kandung, di mana menempatkan posisi perempuan atau bundo kandung ini menjadi lebih tinggi. Walaupun nenek mama lah yang lebih aktif dalam memimpin dalam sukunya, tetap saja atas persetujuan dari bundo kandung yang lebih berperan dalam memimpin dalam kawasan rumah gadang secara posisi, sedangkan nenek mama berperan di luar kawasan rumah gadang, di mana perempuan dianggap penguasa seluruh harta yang dipunyai oleh kaumnya, sedangkan laki-laki berperan sebagai pemelihara, mengelola dan mengembangkan harta milik kaumnya, tetapi tidak boleh memiliki dan membawa ke rumah istrinya. Di mana semua harta pusaka hanya untuk kemenakan dan kaumnya menurut garis keturunan ibu. Selanjutnya, sako dan pusako, di mana menurut adat Minangkabau harta warisan akan diwariskan secara turun-temurun kepada yang bertali darah menurut garis keturunan ibu. Ahli waris wanita akan menggunakan, mengusahakan, dan menikmati harta pusaka seperti sawah, rumah, ladang secara bersama-sama di bawah penguasaan mama kepala waris, di mana harta pusako tinggi dilarang berpindah tangan dari satu suku ke suku lainnya, dan pewarisannya tidak boleh terputus selain secara turun-temurun dari mama ke kemenakan menurut garis keturunan ibu. Materi yang kedua yaitu sistem perkawinan di Minangkabau. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu perkawinan eksogami, di mana dalam adat Minangkabau menentukan bahwa orang Minang dilarang kawin dengan orang dari suku yang serumpun, yang disebabkan oleh garis keturunan di Minangkabau ditentukan menurut garis ibu. Maka suku serumpun di sini dimaksudkan yaitu serumpun menurut garis ibu.
maka disebut eksogami matrilokal atau eksogami matrilineal. Yang kedua yaitu urang Sumando. Di samping menganut sistem eksogami dalam perkawinan, adat Minang juga menganut paham yang dalam istilah antropologi disebut dengan sistem matrilokal atau lazim disebut dengan sistem uksorilokal, yang menetapkan bahwa marapulai atau suami bermukim atau menetap di sekitar pusat kediaman kaum kerabat istri atau di dalam lingkungan kekerabatan istri. Namun demikian, status pesukuan marapulai atau suami tidak berubah menjadi status pesukuan istrinya. Yang ketiga yaitu meminang. Pada hari yang telah ditentukan, pihak keluarga anak gadis yang akan dijodohkan itu dengan dipimpin oleh mamak-mamaknya datang bersama-sama ke rumah keluarga calon pemuda yang dituju. Di mana dalam adat meminang ini akan membawa barang-barang yang utama adalah siri pinang lengkap, disusun dalam carano, dibawa dengan kampian. Selanjutnya urutan acara. Di sini yang pertama itu melamar. Melamar di sini yaitu menyampaikan secara resmi lamaran dari pihak keluarga si gadis kepada pihak keluarga si pemuda. Selanjutnya batu katando, yaitu mempertukarkan tanda ikatan masing-masing. Yang ketiga yaitu baretong, di mana memperembukan tata cara yang akan dilaksanakan nanti dalam penjemputan calon pengantin pria waktu akan dinikahkan. Selanjutnya manuku hari, di mana menentukan waktu kapan niat itu akan dilaksanakan. Yang keempat sambungan dari maminang tadi yaitu minta izin atau mahanta siria. Bila seseorang pemuda telah ditentukan jodoh dan hari perkawinannya, maka kewajiban yang pertama ialah memberitahu dan mohon doa restu kepada mamak-mamaknya, kepada saudara-saudara ayahnya, kepada kakak-kakaknya yang telah berkeluarga, dan kepada orang-orang tua lainnya yang dihormati dalam keluarganya. Selanjutnya malam bainai. Bainai artinya melekatkan tumbukan halus daun pacar merah yang dalam istilah Sumatera Barat disebut dengan daun inai ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selanjutnya penyambutan di rumah anak daro. Bila akad nikah dilangsungkan di rumah calon mempelai wanita, maka cara penyambutan kedatangan calon mempelai pria dengan rombongannya di halaman rumah calon pengantin wanita akan menjadi sebuah acara besar. Di mana acara ini sering juga disebut dengan acara baralek gadang, dengan menegakkan marawa-marawa Minang sepanjang jalan sekitar rumah dan lain-lainnya. Selanjutnya menjapui marapulai. Menjapui marapulai di sini adalah adat menjemput calon pengantin pria ke rumah orang tuanya untuk dibawa melangsungkan akad nikah di rumah kediaman calon pengantin wanita. Selanjutnya manjalang atau mahantanasi. Acara ini mungkin bisa disamakan dengan acara ngunduh mantu yang berlaku menurut adat Jawa. Acara ini yang pelaksanaan dan undangannya dilakukan oleh pihak keluarga mempelai pria. Ada yang menyebut dengan istilah manjalang mintuo atau mahanta nasi, manyok kandang atau mahanta nasi katundu akan mahanta bubue. Selanjutnya acara sesudah akad nikah yaitu di mana acara di sini yaitu semua acara di sini dipimpin langsung oleh penghulu yang biasanya dipegang oleh kepala urusan agama setempat. Selanjutnya babako babaki, di mana gadis anak pusako yang akan kawin biasanya dijemput dulu oleh bakonya dan dibawa ke rumah keluarga ayahnya itu. Materi yang ketiga yaitu sistem waris di Minangkabau. Ahli waris di sini adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Dalam adat Minangkabau yang bersifat matrilineal, yang dikatakan ahli waris adalah mereka yang berasal dari satu ibu yang dihitung menurut garis ibu, yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan, ibu dan saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Anak-anak akan langsung menjadi ahli waris dari ibunya secara langsung, baik untuk pusako tinggi maupun pusako rendah. Tetapi jika yang meninggal adalah seorang laki-laki, secara otomatis
istri dan anak-anaknya tidak akan mendapatkan warisan pusako tinggi karena harta pusako tingginya akan diwariskan kepada kemenakannya. Di mana menurut Amir Sarihudi menjelaskan ada 3 asas pokok dalam hukum kewarisan adat Minangkabau, yaitu yang pertama asas unilateral, yaitu hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan melalui jalur ibu atau matrilineal. Harta pusaka dari atas diterima dari nenek moyang melalui garis ibu dan ke bawah diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan. Yang kedua yaitu asas kolektif, yaitu bahwa yang berhak atas harta pusaka bukanlah orang per orang, tetapi suatu kelompok secara bersama. Yang ketiga yaitu asas keutamaan. Dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan dalam peranan untuk mengurus harta pusaka, terdapat tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan pihak yang lain. Dan selama yang berhak masih ada, maka yang lain belum dapat menerimanya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.